Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau tahu nggak teman-teman ya faktor penyebab gagal ginjal pada usia muda? Gagal ginjal adalah kondisi ketika organ ginjal mengalami kerusakan sehingga tidak dapat menjalankan fungsinya menyaring hasil metabolisme tubuh dalam darah, membuang hasil metabolisme yang tidak diperlukan dari tubuh melalui urin. Untuk yang pertama teman-teman ya, kurang minum air putih. Ginjal memerlukan cairan yang cukup agar bisa menjalankan fungsinya dalam membuang kelebihan cairan atau elektrolit dan racun dari dalam tubuh secara optimal. Kemudian mencegah terbentuknya batu ginjal. Kondisi tubuh minum yang normal adalah 2 liter per hari. Kalau teman-teman mengalami masalah ginjal, harus membatasi cairan teman-teman ya, karena kemampuan ginjal dalam membuang kelebihan cairan dari dalam tubuh sudah berkurang. Cairan secara berlebihan tubuh akan mengakibatkan terjadinya pembengkakan, edema, paru, dan jantung. Kedua, terlalu sering minum makanan manis. Konsumsi gula secara berlebihan meningkatkan risiko tekanan darah tinggi atau hipertensi dan diabetes. Normal 50 gram per hari teman-teman ya. Padahal dalam botol minuman manis itu terdapat 30-40 gram dalam tiap botolnya. Baik yang berupa susu, kemudian teh, ataupun soda. Kemudian yang kedua, kegagalan fungsi hati teman-teman ya. Kondisi medis lain seperti sirosis hepatis, suatu kondisi yang ditandai dengan terbentuknya jaringan parut dan organ hati yang biasanya disebabkan oleh konsumsi alkohol atau infeksi virus hepatitis dalam jangka waktu yang panjang. Hati ini berfungsi memproduksi cairan empedu teman-teman ya, serat lemak pada makanan, menyimpan gula, dan membersihkan darah dari senyawa berbahaya dengan membuang racun-racun tersebut melalui urin. Bila fungsi hati terganggu, kerja ginjal lebih berat. Dalam jangka panjang menyebabkan fungsi ginjal menurun. Kemudian yang keempat, sering minum minuman beralkohol. Kebiasaan ini memiliki risiko 2 kali lebih besar terkena gagal ginjal kronis. Meningkat 5 kali lipat ketika memiliki kebiasaan merokok. Kemudian 5, diabetes. Tingginya kadar gula darah dalam tubuh. Ada 2 jenis diabetes teman-teman ya. Tipe pertama, kondisi ini biasanya dipengaruhi oleh faktor genetik atau keturunan. Bisa berefek pada ginjal nefropati diabetik dan membuat kerja ginjal semakin berat. Kemudian diabetes tipe 2, pola hidup yang tidak baik teman-teman ya, seperti sering mengkonsumsi makanan dan minuman manis. 6. Penggunaan obat NSAID, non-steroidal anti-inflammatory drugs, anti pembengkakan dan anti nyeri teman-teman ya, dalam jangka yang panjang seperti ibuprofen atau aspirin. Dalam jangka panjang karena dapat memicu terjadinya penyakit ginjal yang kronis yang disebut nefritis interstisial kronis. Kemudian yang ketujuh, makan daging secara berlebihan. Dikonsumsi dengan tidak diimbangi dengan makanan sehat lainnya teman-teman ya, ini dapat menimbulkan dampak yang negatif bagi kesehatan. Konsumsi daging bisa meningkatkan kadar asam dalam darah sehingga dapat menyebabkan asidosis, kondisi ketika pH darah menjadi terlalu asam. Konsumsi daging memang baik untuk memenuhi kebutuhan protein hewani teman-teman ya, mendukung proses pertumbuhan, pemeliharaan, dan perbaikan sel. Namun sebaiknya imbangi juga dengan mengkonsumsi sayur dan buah. Gagal ginjal adalah jenis penyakit yang perlu diwaspadai dan mendapatkan penanganan sesegera mungkin teman-teman ya. Mengingat bahwa gagal ginjal bisa terjadi kapan saja, maka tidak ada salahnya bagi teman-teman untuk melakukan pemeriksaan ginjal secara rutin ke fasilitas kesehatan setempat, klinik, puskesmas, atau rumah sakit terdekat, atau ke klinik penyakit dalam RSUD Kanjuruhan sebagai langkah pencegahan dan mendeteksi penyakit ginjal sejak dini. Mungkin teman-teman punya faktor risiko seperti di atas, cekkan kesehatan teman-teman ya. Demikian ya teman-teman ya, jangan lupa like, comment, and subscribe, and share. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tiada yang hebat dan mempesona ketika kau lewat di hadapanku, biasa saja. Wah.